warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horunis Arifani asal Blitar, jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, akan menyampaikan resum, yaitu 6 materi di PBAK Universitas hari pertama dan hari kedua. Yang pertama saya akan menyampaikan dari Profesor Dr. Umi Sumbula, MAG. Wakil Rektor UIN Malang mengucapkan selamat, Anda semua telah terpilih dari 3.751 mahasiswa baru dari peminat masuk UIN Maliki Malang sejumlah 7.843, dan kalian yang 3.751 telah menyisihkan satu orangnya 21 orang, dan Anda semua diterima melalui jalur SNMPTN, UMPTKIN, SPAN PTKIN, SBMPTN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah fakultas yang tertua, ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Psikologi, ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada Fakultas Humaniora, dan juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi, sehingga semua program studi ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2 maupun S3, ada 46. Berdasarkan pengembangan atau rencana induk pengembangan UIN Malang dan rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap International Recognition dan International Reputation, pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan. Di antaranya dengan berbagai event akademik internasional seperti penambahan jumlah mahasiswa internasional. UIN Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kita juga mendesain kurikulum internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO. Kemudian pada tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi ANKI, dan dari 47 program studi telah banyak yang mendapatkan predikat unggul dan banyak yang berpredikat A, selebihnya berpredikat B atau baik. UIN Malang telah menyiapkan kurikulum sesuai kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membedakan UIN Malang dan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah yang MPK meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas, yaitu adalah yang membedakan antara fakultas satu dengan fakultas yang lainnya. Kemudian ada rumpun mata kuliah program studi yang menjadikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik yang di dalam fakultas yang sama maupun fakultas yang berbeda. Kemudian hari dikenalkan dengan KKK melalui PBAK ini, jadi pengenalan budaya akademik universitas nanti akan dilanjut dengan PBAK fakultas, yaitu sekitar tanggal 2 hingga 3 September, dan nanti ketika PBAK fakultas Anda akan memahami betul bagaimana fakultas dan prodi masing-masing. Karena itu PBAK selama 4 hari harus diikuti secara seksama. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fatayasin, MAG, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus tercinta ini. Perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim tidak gampang. Anda termasuk
the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur yang sudah disampaikan tadi. Maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini masih kita laksanakan perkuliahan dengan daring atau virtual, dan saya harap sekali kalian segera bisa bertemu dengan kampus. Untuk sementara waktu, silahkan dibayangkan saja kampusnya seperti apa. Nanti pada saatnya, insya Allah, kalau pandemi COVID sudah selesai, kalian bisa bertemu betul dengan kampus dan teman-teman kalian. Kampus ini terkenal sejuk, nyaman, religius, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Maka dari itu, saya mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana ini. Kampus ini otomatis berbeda dengan kampus lainnya, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kalian akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di perguruan tinggi umum lainnya, karena Anda harus menyiapkan mental spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya yang saya sebutkan ini, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju mode pola belajar di perguruan tinggi. Yang kedua, harus berpikir positif, selalu berperilaku positif dan bukan hanya sebuah pikiran. Yang ketiga, saya akan menyampaikan materi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa kita sebut DEMA, organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. DEMA terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan jika di kampus-kampus negeri dan di bawah naungan Kemendikbudristek itu menggunakan istilah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa karena telah diatur dalam SK Dirjen 4961, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kemudian, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang Senat Mahasiswa atau SEMA. Merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Kebetulan kalau di bawah PTKIN ada pendoman SK Dirjen, yaitu Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, dan progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas, yaitu ada 4 fungsi dari SEMA, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA, kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA. Setelah itu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, dan yang terakhir memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Materi yang kelima, saya akan menyampaikan tentang UKM. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang 3 UKM. Yang pertama adalah UKM Persiman Mahasiswa atau Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Dan Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Kastrena Dharma Sida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Asas pendirian Menwa adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pendirian Menwa adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Tujuan Resimen Mahasiswa Indonesia adalah mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin fisik dan mental, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Saya akan menjelaskan tentang UKM Paduan Suara. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Perpaduan suara atau biasa disingkat PSM-GGP diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara PSM-GGP dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara, juga kepiawaian berorganisasinya. Paduan suara mahasiswa akan open recruitment pada tanggal 15 September nanti, jadi ditunggu informasinya ya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang UKM SR atau Seni Religius. Adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan. Ada 7 divisi yaitu nasyid, sholawat, gambus, kaligrafi, qiraah, MC, dan qasidah. Materi yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang variety of attribution to Islam, yaitu ada 2 arus besar, Sunni Islam versus Syi'i Islam. Yang kedua, sociological labeling atau Islam Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Yang terakhir, the most contemporary labels, moderate Islam and Islam Nusantara. Mungkin cukup sekian dari saya. Hasil resumen hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.